Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Ini merupakan indikator pembelajaran turunan fungsi aljabar. Manfaat turunan fungsi aljabar dalam bidang matematika, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebuah mobil melaju dalam jarak S dalam waktu T. Maka berapa kecepatan maksimum mobil tersebut? Kecepatan maksimum dapat diketahui melalui konsep turunan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari turunan. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan turunan itu? Turunan atau yang disebut juga dengan diferensial adalah salah satu materi dalam matematika yang mempelajari tentang bagaimana nilai suatu fungsi itu berubah menurut dari perubahan nilai inputnya. Pada umumnya, turunan dilambangkan dengan f aksen x atau dy per dx. Diferensial atau turunan dibagi menjadi dua, yaitu turunan aljabar dan turunan trigonometri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang turunan aljabar. Secara umum, ada 4 sifat yang digunakan dalam penyelesaian turunan fungsi aljabar. Yang pertama yaitu bentuk tunggal, yang kedua yaitu aturan rantai atau bentuk kurung, yang ketiga bentuk perkalian, dan yang keempat bentuk pembagian. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang pertama yaitu bentuk tunggal, di mana fx sama dengan ax pangkat n, turunannya yaitu pangkat kita kalikan dengan koefisien a kali n x, pangkat kita kurangi dengan min 1, sehingga turunannya menjadi f aksen x sama dengan a n x pangkat n min 1. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Yang pertama, fx sama dengan 7. Untuk mengetahui turunannya, kita jadikan dulu dalam bentuk pangkat. Berarti fx sama dengan 7 dikali 1. Ingat bahwa x pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga bentuknya menjadi fx sama dengan 7x pangkat 0. Nah, kalau sudah bentuk pangkat, selanjutnya kita cari turunannya menggunakan sifat bentuk tunggal, di mana f aksen x sama dengan a kali n x pangkat n min 1. Maka f aksen x sama dengan 0 dikali 7x pangkat 0 min 1 sama dengan 0. Jadi turunan dari fx sama dengan 7 adalah 0. Contoh soal yang kedua yaitu fx sama dengan 4x pangkat 3. Karena sudah berbentuk pangkat, jadi langsung kita cari nilai dari turunannya ya. Maka nilai dari f aksen x sama dengan pangkat dikali koefisien 3 kali 4x pangkat 3 min 1. Hasilnya f aksen x sama dengan 12x pangkat 2. Contoh selanjutnya yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 min x plus 6. Untuk menentukan turunannya, langkah yang pertama seperti tadi, kita ubah dulu dalam bentuk pangkat, kemudian kita cari turunannya menggunakan rumus bentuk tunggal. Sehingga didapatkan f aksen x sama dengan 6x kuadrat min 1x pangkat 0 plus 0 sama dengan 6x kuadrat min 1. Jadi turunan dari 2x pangkat 3 min x plus 6 sama dengan
6x kuadrat min 1. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu aturan rantai atau bentuk kurung. Nah, di mana fx sama dengan u pangkat n, maka turunannya sama dengan f aksen x sama dengan n kali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang pertama. Fx sama dengan 3x plus 2 pangkat 2. Nah, karena ini pangkatnya masih kecil, pangkat 2, jadi kita bisa kalikan secara silang 3x plus 2 dikali 3x plus 2. Nah, setelah kita kalikan secara silang, maka diketahui hasilnya fx sama dengan 9x kuadrat plus 12x plus 4. Setelah ini, baru kita cari nilai dari turunannya menggunakan sifat dari bentuk tunggal yang tadi dipelajari. Hasilnya yaitu f aksen x sama dengan 2 kali 9x pangkat 2 min 1 ditambah 1 kali 12x pangkat 1 min 1 ditambah 0 kali 4x pangkat 0 min 1 sama dengan 18x plus 12. Contoh soal yang kedua yaitu fx sama dengan x kuadrat min 3 pangkat 5. Karena di sini pangkatnya lebih besar yaitu 5, maka kita gunakan rumus aturan rantai. Langkah yang pertama kita tentukan dulu u dan turunan dari u-nya. U sama dengan x kuadrat min 3, maka turunan dari u sama dengan 2x. Selanjutnya kita cari turunannya melalui rumus aturan rantai. Sehingga f aksen x sama dengan 5 dikali x kuadrat min 3 pangkat 5 min 1 kali 2x sama dengan 10x kali x kuadrat min 3 pangkat 4. Contoh soal yang ketiga yaitu fx sama dengan akar 4 dari 2x kuadrat plus 2 pangkat 3. Nah, kita ubah dulu bentuknya menjadi pangkat biasa, yaitu fx sama dengan 2x kuadrat plus 2 pangkat 3 per 4. Lalu kita tentukan u aksennya. U sama dengan 2x kuadrat plus 2, maka u aksennya sama dengan 4x. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus aturan rantai, sehingga f aksen x sama dengan 3 per 4 kali 2x kuadrat plus 2 pangkat 3 per 4 min 1 dikali 4x. Hasilnya sama dengan 3x kali 2x kuadrat plus 2 pangkat min 1 per 4. Lalu hasilnya kita ubah lagi menjadi bentuk akar, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 3x per akar 4 dari 2x kuadrat plus 2. Yang ketiga, penyelesaian turunan perkalian fungsi. Jika fx sama dengan u kali v, maka nilai turunannya yaitu f aksen x sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Contoh soal turunan perkalian fungsi. Yang pertama, fx sama dengan x pangkat 3 dikali 2x kuadrat plus 5. Nah, langkahnya yang pertama kita cari u dan v-nya beserta turunannya masing-masing terlebih dahulu. Diketahui u sama dengan x pangkat 3, maka turunan dari u adalah 3x kuadrat. Sedangkan v sama dengan 2x kuadrat plus 5, maka v aksen sama dengan 4x. Nah, selanjutnya kita cari turunannya menggunakan rumus turunan perkalian fungsi. Akan didapatkan hasilnya f aksen x sama dengan 3x kuadrat kali 2x kuadrat plus 5 ditambah x pangkat 3 dikali 4x. F aksen x sama dengan 6x pangkat 4 ditambah 15x kuadrat ditambah 4x pangkat 4.
maka hasilnya sama dengan 10x pangkat 4 ditambah 15x pangkat 2. Selanjutnya, contoh soal yang kedua adalah fx sama dengan x kuadrat plus 1 dikali x kuadrat min 1. Nah, langkahnya sama seperti tadi, kita cari u dan v-nya beserta turunannya masing-masing terlebih dahulu. U sama dengan x kuadrat plus 1, maka u aksennya sama dengan 2x. Sedangkan v-nya sama dengan x kuadrat min 1. Maka V aksennya sama dengan 2x. Selanjutnya kita cari turunannya, yaitu F aksen X sama dengan 2x kali x kuadrat min 1 ditambah x kuadrat plus 1 dikali 2x. Hasilnya sama dengan 2x pangkat 3 min 2x plus 2x pangkat 3 plus 2x. F aksen X sama dengan 4x pangkat 3. Maka turunan dari x kuadrat plus 1 kali x kuadrat min 1 adalah 4x pangkat 3. Nah, yang keempat yaitu penyelesaian turunan pembagian fungsi. Dimana jika fx sama dengan u per v, maka turunannya yaitu F aksen X sama dengan U aksen kali V dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Selanjutnya kita bahas contoh soalnya. Yang pertama, Fx sama dengan X min 2 per X kuadrat plus 3. Langkah untuk mencari turunannya sama seperti perkalian tadi. Kita cari dulu nilai dari U, V, dan turunannya masing-masing. U sama dengan X min 2, maka U aksen sama dengan 1. Sedangkan V-nya sama dengan X kuadrat plus 3, maka V aksennya sama dengan 2X. Nah, setelah itu kita cari turunan efeknya menggunakan rumus turunan pembagian fungsi. Didapatkan hasil F aksen X sama dengan 1 dikali X kuadrat plus 3 dikurangi X min 2 dikali 2x per X kuadrat plus 3 pangkat 2. Kemudian kita kalikan hasilnya menjadi F aksen X sama dengan X kuadrat plus 3 min 2x kuadrat min 4x per X kuadrat plus 3 pangkat 2. Didapatkan hasil turunannya yaitu F aksen X sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 3 per X kuadrat plus 3 pangkat 2. Contoh soal yang kedua yaitu Fx sama dengan X per X min 1. Berarti U sama dengan X, U aksennya sama dengan 1, sedangkan V sama dengan X min 1 dan V aksennya sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus pembagiannya menjadi F aksen X sama dengan 1 dikali X min 1 dikurangi X kali 1 per X min 1 pangkat 2. Didapatkan F aksen X sama dengan X min 1 min X per X min 1 pangkat 2. Maka hasil turunannya adalah min 1 per X min 1 pangkat 2. Untuk lebih memahami materi turunan fungsi aljabar, mari kita berlatih. Pembelajaran telah selesai. Mari kita berdoa agar ilmu yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.